فاتحة التعليم والتعلم في الاستفادة والاستفادة ولنا في الانتفاع وإلى الأرواح والدينكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين، خصوصا مؤلف الكتاب الحبيب عبد الله بن الحداد ومن وولي هذه البلدة ومن عمر هذا المسجد وعبد الله في سابقا واحقا، أن الله تغشاهم من رحمة وفرس من الجنة ويختم لنا ولكم نسنا في خير وعافية. وإلى حضرة النبي الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. رضي الله عنكم. وقال رضي الله عنه: وعليك برحمة اليتيم والمسح على رأسه. قال عليه السلام: من مسح على رأس يتيم كتب الله له بكل شعرة مرت عليها يده 10 حسنات. واجتهد في إدخال السرور على قلوب المؤمنين بكل وجه أمكنك ما لم يكن إثما. وعليك بالشفاعة لكل من سألك أن تشفع له في حاجة إلى من لك عنده جاه، فإن الله يسأل العبد عن جاهه كما يسأله عن ماله. وإذا توجه على عبد شيء من الحدود الشرعية كحد الزنا والسرقة فاحذر أن تشفع له، فإن الشفاعة في الحدود غير جائزة. وإذا شفعت شفاعة فأهديت لك بسببها هدية فلا تقبلها فإنها رشاء، إلى آخر ما قال رضي الله عنه وأرضاه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. Wa'alaika birahmatil yatim, dan hendaknya kamu rahmat belas kasih terhadap anak yatim. Wal mashu wal mashi ala ra'sih, dan hendaknya kamu sering mengusap kepala anak yatim. Qala alaihi salam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man masaha ala ra'si yatimin, siapa orang yang mengusap di atas kepala anak yatim, kataballahu lahu bikulli sya'ratin, maka Allah mencatat bagi dia setiap satu helai rambut marrat alaiha yaduh, yang dilalui oleh tangannya ketika mengusap, 10 hasanat, 10 pahala. Masya Allah. Anak yatim, kalau segi bahasa anak yatim itu, kalau segi istilah anak yatim itu yaitu yang ayahnya mati, bapaknya mah bukan ditinggal pergi, tapi bapaknya mati, itu yatim. Anak yatim ini biasanya sih kurang ada perhatian, karena untuk keperluan dan kebutuhan sehari-hari dia tidak ada yang perhatikan seperti bapaknya. Ibunya adalah wanita, seorang wanita yang lemah, tentunya sulit untuk memenuhi keperluan dia. Karena itu anak yatim ini diajarkan dalam Islam untuk diperhatikan. Cuma pada hakikatnya keyatiman itu adalah kalau sudah tidak ada yang mendidik, saudara. Laisal yatimu man mata waliduhu, innamal yatimu yatimul ilmi wal adabi. Bukanlah yatim itu yang mati orang tuanya sebenarnya. Bapaknya ada, seger bugar, tapi anaknya yatim segi ilmu, nggak pernah diajari ilmu sama bapaknya.
nggak pernah diajari adab sama bapaknya. Ada bapaknya begitu. Tapi kadang-kadang anak yatim, anak yang soleh, anak yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu hati-hati, jangan sampai ternyata kita punya anak, ada kita sebagai orang tuanya, dia terlantar, tidak ada ilmu dan pendidikan. Kenapa? Bapaknya ribut kerja aja, ribut tuku aja, ribut duit aja, bahkan kadang-kadang ribut dengan nafsunya saja. Rahmat terhadap anak yatim ini, belas kasih terhadap anak yatim adalah pahalanya sangat besar. Lihat bagaimana kita membelai kepalanya anak yatim karena rasa ibah, rasa cinta, rasa kasih sayang. Maka setiap helai rambut 10 pahala. Setelah belai rambut 10 pahala. Ini adalah satu gambaran, cepat-cepat. Kalau ada anak yatim jangan sampai ketinggalan. Bantu dia, deketi dia, rahmati dia. Jangan sok nggak tahu kamu, rugi. Kesempatan bagi kamu untuk mendapatkan pahala yang besar. Apalagi memperlakukan anak yatim seperti memperlakukan anaknya sendiri. Diperhatikan luar biasa. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairu buyutin baitun fihi yatimun yuhsanu ilaih, wa syarru buyutin baitun fihi yatimun yusa'u ilaih. Sebaik-baik rumah adalah rumah yang di dalamnya ada anak yatim yang diperlakukan dengan baik. Sejelek-jelek rumah adalah rumah yang di dalamnya ada anak yatim yang diperlakukan dengan jahat. Sekalipun rumah kita ini gedungnya mentereng bagaikan istana, tetap sejelek-jelek rumah. Kalau ada anak yatim, baik anak yatim luar atau anak yatim dalam, diperlakukan dengan jelek. Sekalipun rumahnya gubuk dari kayu, bisa menjadi rumah yang terbaik di sisi Allah jika di situ ada anak yatim diperlakukan dengan bagus. Hati-hati, jangan sampai jahat terhadap anak yatim. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa ammal yatima fala taqhar, wa ammas sa'ila fala tanhar. Anak yatim jangan dizalimi, ditekan-tekan. Dulu sih anak yatim itu seperti rizki. Kenapa? Apalagi bapaknya kaya, dirampasi, diambilin. Maka Islam mengatakan jangan melakukan demikian. Adapun orang miskin, jangan kamu hardik, jangan kamu bentak-bentak. Maka hendaknya kamu tadi itu menghargai orang yang miskin. Karena sesungguhnya pada hakikatnya dia, orang yang miskin itu membantu kamu supaya ada saluran harta kamu menjadi manfaat. Nanti di akhir zaman, saudara, orang yang kaya-kaya dia cari orang miskin untuk menerima sedekahnya, nggak ada yang menerima. Kenapa? Semuanya kaya. Sebelum zaman itu terjadi, salurkan harta kamu supaya menjadi pahala. Kenapa? Kalau harta kamu nggak jadi pahala, jadi kertas. Kamu mati nggak laku, nggak laku lagi rupiah, nggak laku lagi dolar, rial, yen, euro, dan lain-lainnya, nggak laku. Kalau udah mati, yang laku itu adalah pahala. Jadikan pahala aja duitnya ente, daripada jadi kertas. Untuk anak-anak kami, belum tentu anak kamu dibuat amal soleh. Jangan-jangan nanti dibuat beli narkoba sama anaknya kamu. Jangan-jangan dibuat minuman keras sama anaknya kamu. Jangan-jangan nanti akhirnya dibuat untuk main judi, berzina. Berarti kamu telah mewariskan kejahatan kepada anaknya kamu. Karena itu cepat-cepat jadikan amal yang soleh.
Taib. Satu hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda kepada seseorang yang mengadu dirinya ini kok hatinya keras ya. Tahu hati keras enggak? Kejem. Dinasehati enggak mempan. Dibawakan ayat Al-Qur'an enggak tembus, hadis Nabi enggak tembus, kaku. Dia merasa dirinya kaku. Gimana ya Rasulullah untuk ngobati hatiku yang kaku nih, hatiku yang semakin mengeras ini? Maka Nabi berkata, idza aradta talyina qalbik fa'at'imil miskin wamsah ra'sal yatim. Jika kamu pingin untuk supaya melunakkan hati kamu, melemaskan hati kamu, enggak kaku, enggak kasar, enggak sadis, maka yang sering memberi makan terhadap orang miskin dan sering menyantuni anak yatim. Orang miskin, anak yatim, orang miskin, anak yatim itu ada hubungannya. Karena itu jangan jadi orang kikir. Al-bakhilu aduwullah. Orang kikir itu musuhnya Allah. Inti jadi kaya tapi jadi musuhnya Allah, lah buat apa? Kalau kau jadi kaya kemudian mau menyalurkan hartanya kamu, maka disitulah kamu menjadi orang beruntung. Kenapa? Tambahan amalnya banyak, bisa meraih ganjaran yang besar di sisi Allah karena sebab harta yang fana. Coba simak sejarah dahulu kala. Banyak yang lebih kaya daripada kamu. Mana hartanya semuanya? Rumahnya banyak yang bagus daripada rumahnya kamu. Mana itu istana-istana mereka semuanya? Nggak ada. Dia sekarang jadi tulang belulang di kuburan. Mungkin nggak ada, udah habis semuanya. Yang ada catatan amalnya. Oh, nih hartanya nggak pernah keluar sama sekali. Akhirnya tercatat sebagai seorang yang bakhil, orang yang kikir. Nih banyak dia menyalurkan hartanya. Akhirnya tercatat menjadi sakhi, orang yang dermawan. Begitu seharusnya orang. Inti kira kalau sudah hartanya kamu semakin banyak, itu akan berarti manfaat. Tambah gede hisapnya, tambah sorot di kiamat. Justru kamu tadi itu harus bisa, semakin banyak amalnya. Di situ banyak yang akan membantu kamu dari kiamat. Khususnya yang kamu santuni. Karena nanti dari kiamat, orang-orang yang kaya di dunia itu akan minta tolong sama orang-orang melarat di dunia. Dia akan menyatakan, kamu kan pernah saya bantu, saya kasih makan, saya sekarang lagi perlu bantuan kamu. Saya kasih bantu, saya kasih minum, saya sekarang lagi haus, perlu bantuan kamu. Maka si fakir akan memohonkan kepada Allah, ya Allah, dia pernah membantu aku ketika aku lapar. Ya Allah, dia pernah membantu aku ketika aku haus. Setetes air di situ berharga, saudara. Siapa yang akan nolong? Disinilah orang yang banyak sedekah, nanti fakir-fakir semuanya jadi memohonkan kepada Allah atas kebaikannya. Ittakhidu 'alal fuqara'i ayadi fa inna lahum daulatan yaumal qiyamah. Jadikan kamu tadi itu banyak jasanya terhadap orang fuqara, karena orang fuqara itu mendapatkan derajat yang khusus dan tinggi ada di hari kiamat. Nabi aja mohon kepada Allah bergabung dalam kelompoknya orang fakir. Ya, bukan orang fakir yang banyak tatunya dan nyanyi itu. Orang fakir yang soleh maksudnya. Hadirin sekalian rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, diceritakan ada seseorang yang sangat bejat perbuatannya. Dia setiap malam minum khamar.
Alhasil dikenal bukan orang baik dah. Ketika dia mati, nggak ada satupun yang takziah ke rumah dia. Sampai akhirnya istrinya membayar orang untuk memandikan. Setelah dimandikan dan dikafani, nggak ada satupun yang mau menghantarkan jenazahnya dia. Dibenci sama seluruh kampung, seluruh desa. Akhirnya istrinya udah kehabisan cara, dibayar orang, antarkan tolong, ditaruh ada di tengah jalan. Yang mau peduli, alhamdulillah. Enggak peduli, biar dia ada di tengah jalan ini, suamiku ini. Ditaruh ada di tengah jalan. Di daerah situ ada seseorang yang dia tadi itu tidak keluar daripada tempat ibadahnya bertahun-tahun, yang dikenal sebagai orang wali, orang keramat lah, orang yang diambil berkahnya. Dikenal orang itu nggak pernah keluar ibadah siang malam. Tumben keluar itu orang. Keluar satu desa orang-orang. Ada apa ini? Pasti ada kejadian yang hebat dan istimewa. Ditanya, apa yang membuat Anda keluar dari khalwat ke daerah kami? Maka dia menyatakan, aku bermimpi berkali-kali diperintahkan untuk keluar ke daerah ini memimpin sholat jenazah daripada seorang wali besar yang dicintai oleh Allah. Siapa yang mati daerah ini sekarang ini? Nggak ada wali besar mati. Bajingan besar ada, penjahat besar yang mati nih. Enggak, wali besar. Aku mimpi berkali-kali, bukan satu kali. Enggak ada, ini aja yang mati. Kita aja enggak ada yang keluar satu desa. Enggak mungkin, ini pasti orang hebat. Datangi istrinya. Bu, mau tanya, suami Anda apa sih amal perbuatannya? Orang-orang semuanya kenal dia peminum, dia pecandu. Itu kan amal kejelekannya. Yang saya tanya, amal kebaikannya apa? Memang orang gak kenal kebaikannya dia. Ada dua keistimewaan suamiku yang tidak dikenal sama orang. Pertama, suamiku tidak pernah meninggalkan sholat 5 waktu. Dia tidak minum kecuali setelah melaksanakan sholat isya. Terkadang dia sadar jam 2 malam, belum sampai tempat tidur udah sempoyongan jatuh. Kadang-kadang dia bangun berlumuran air kencing, nggak sadar. Tapi jam 2 dia bangun, mandi, membersihkan diri, pakai pakaian yang rapi, sujud kepada Allah, sholat, sujud kepada Allah. Dia beristighfar sambil menyatakan, ya Allah, betapa hinanya menjadi orang yang terbelenggu dengan hawa nafsunya. Ya Allah, neraka yang mana yang Engkau akan tempatkan kepada hambamu yang banyak dosa ini? Tapi aku tidak berputus asa, aku berharap rahmat-Mu ya Allah, ampuni dosaku ya Allah. Itu dilakukan sampai subuh, sampai sholat, sampai duha. Yang kedua Bu, yang kedua, dia sangat cinta kepada anak yatim. Rumahnya tidak pernah kosong dari anak yatim. Dia kerja seadanya, hasilnya juga tidak seberapa, tapi dia menjamu anak yatim bagaikan tamu yang terhormat. Dia tidak berganti pakaian yang baru kecuali anak yatim sudah diberikan pakaian baru. Dia tidak makan kecuali anak yatim sudah kenyang. Selalu dia mencintai anak yatim. Kata si wali nih, banyak orang di masjid tapi hatinya sombong. Banyak orang ke Mekah,
ke Madinah tapi hatinya sombong. Ini orang memang banyak dosa tapi hatinya tetap berharap ampunan kepada Allah dan merasa dirinya adalah banyak salah kepada Tuhannya, dan Allah Maha mengampuni dosa. Perbuatan dia adalah tidak baik tapi hatinya penuh dengan kasih sayang, cinta kepada anak-anak yatim. Maka dua amal ini yang membuat dia diterima di sisi Allah dan akhirnya diberi hidayat. Sebelum meninggal dia tobat dan mati dalam keadaan husnul khatimah. Kesempatan, perhatikan tuh fuqara masakin di samping kamu. Perhatikan tuh anak-anak yatim di samping kamu. Jangan kalau udah roh mau lepas baru kasihkan fulan. Kasep. Ayo kita peduli dengan yang lainnya. Kalau kita peduli, insya Allah nggak ada yang jadi bambung orang Islam itu. Yang ada bangun masjid aja ente ini. Bangun masjid sekian miliar. Masjid bagus dibongkar lagi sekian miliar. Buat panti untuk gelandangan-gelandangan tuh. Jangan nunggu pemerintah yang ngurus. Itu mereka nggak kelihatan itu di tengah-tengah jalan, nggak kelihatan, dipikir pakai dasi semuanya itu, nggak kelihatan. Buat itu semuanya, ayo umat Islam kita tampung. Jangan nanti kalau ditampung sama orang Nasoro jadi Kristen mereka baru inti kewalahan. Buat apa hartanya kamu? Kalau hanya sekedar kamu tumpuk-tumpuk tidak jadi amal yang soleh. Buat, kasih mereka. Dan mereka akan jadi saksi atas kebaikan kamu. Buat bagaimana untuk menampung anak-anak jalanan. Kasihan mereka. Bagaimana ilmunya, bagaimana ngajinya. Buat panti rehabilitasi. Bagaimana pecandu-pecandu itu bisa tobat. Begitu seharusnya. Jangan nunggu dah. Bandar-bandarnya nggak ditangkep kok. Tetap aja jual. Pabrik mirasnya masih ada. Orang suruh nasihati itu orang bagaimana akhlaknya pemuda. Tangkep itu, yang mabuk itu tangkep. Kalau kamu tangkep yang mabuk bisa tahu. Berarti ada penjual khamar. Ada penjual minuman keras. Berarti bisa tahu sumbernya dari mana. Penjual tadi itu kulaknya dari mana, bisa tahu. Nah kalau nggak ditangani, udahlah jangan dagelan kita. Kalau kita mau menangani bisa. Karena itu umat Islam ojo gawe masjid doai. Dindi sumbangan gawe masjid. Sampai kesel. Pikir yang lainnya. Jangan nanti akhirnya agama yang lainnya yang mengambil manfaat daripada keadaan yang demikian. Alhasil tokno duitmu. Ojo medit-medit. Yang kedua, perhatikan itu orang-orang miskin, kasihan. Nah kalau mereka itu jadi orang-orang miskin peminta-peminta lah sampai kapan? Ayo kerjasama, jadikan satu, dintas itu kemiskinan. Bisa mereka menjadi orang mandiri, suruh bekerja, kerjasama dengan pemerintah. Kok senengi gitu, akeh si jauh-jauh di Jarno. Kita tangani, harus, gak boleh. Itu akan membuat moralnya daripada peminta itu juga rusak. Waduh, kerja dibayar 40 hari sehari, ngemis 90.000. Jadi pekerjaan. Karena itu ayo kita harus kerjasama. Entas itu kemiskinan. Jangan sekali-kali kamu menghina orang miskin, kualat kau. Apalagi orang miskin itu orang yang soleh. Pernah diceritakan seorang yang kaya,
rumahnya bagus, duitnya banyak, pangkatnya tinggi, istrinya cantik, komplit ya. Pas dia mau makan siang, komplit. Ikan laut, ikan darat, sate, ayam, ikan udara, burung, ikan planet, komplit dah. Dia ketika mau makan, ada orang yang ngetok pintu, si miskin, tok 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 tok, Pak kasih makan Pak, saya udah 2 hari belum makan, tolong diberi makan. Ini orang jahat hatinya, benci sama orang miskin. Buka pintunya, Pak, minta itu juga yang sopan, jangan waktu kita makan minta-minta. Dengar suaranya ente, apalagi lihat wajahnya kamu, selera saya makan nggak ada, habis. Udah keluar. Keluar, hati orang ini hancur, saudara. Ini yang kaya nggak paham bahwa dia punya Tuhan Allah yang bisa membalik keadaannya, saudara. Yang kaya bisa jadi miskin, yang miskin bisa jadi kaya. Dia tidak mengenal bahwa kekayaan itu nikmat daripada Allah yang harus disyukuri, bukan menjadi orang yang sombong. Akhirnya mulai saat situ hancur dia. Dia dipecat, pekerjaannya dia bangkrut, banyak uang jadi banyak utang, asetnya dijual sana sini, akhirnya ribut sama istrinya, cerai, akhirnya rumahnya disita, akhirnya dia nampung sama keluarganya diusir, akhirnya dia cari pekerjaan gak ada yang diterima, akhirnya dia minta-minta. Setiap pintu ditolak, sampai itu sudah mungkin berbulan-bulan atau bertahun-tahun. Satu saat dia masuk di satu rumah, udah 2 hari belum makan, masuk satu rumah yang megah, yang kaya. Pas orang yang mau di dalam rumah mau makan, ketok pintunya, Pak kasih makan saya, 2 hari belum makan. Dibalas sama Allah tuh. Rupanya sahibul bait orangnya baik hati. Orang yang kedua ini baik hati. Dia mau makan sama istrinya, Dek kasihan tuh orang, suruh makan dah, kita bisa tunda makannya kita, biar dia makan. Suruh masuk ke dalam, dia makan sepuas-puasnya. Kalau masih ada sisa kita makan, kalau enggak kita bisa beli, ada di luar dah. Si istri memanggil si peminta tadi itu, suruh masuk sama bapak, suruh makan di dalam. Bangun kelihatan si istri peminta tadi itu, kaget dia menangis. Ya Allah, kata dia, kenapa begini nangis? Kaget si suami, loh ada apa kamu nangis? Kenapa kamu nangis? Kata si istri, Mas, ini peminta ini mantan suami saya dulu. Dia pernah mengusir peminta saat saya sama dia mau makan saat itu. Sekarang dia jadi peminta. Si suami serius, entar. Itu berapa tahun yang lalu? Sekian tahun yang lalu, Mas. Rumah kamu daerah ini ya? Iya. Masya Allah, kata dia. Subhanallah, kata dia. Kenapa, Mas? Yang minta-minta itu aku dulu, kata dia. Tuh, dibalik sama Allah. Karena itu jangan sombong. Orang sombong itu calon orang yang jatuh, calon orang yang hina, saudara. Tawaduklah, hargailah orang yang lemah. Baik. Wajtahid fi idkhalis surur ala gulubil mu'minin, dan berusahalah untuk membuat senang
hati orang yang beriman. Bikulli wajhin, dengan semua cara. Amkanaka, yang memungkinkan kamu, malam yakun itsman, dengan catatan bukan perbuatan dosa. Senangkan hatinya orang Islam. Apapun, dengan kasih duit, dengan kasih makan, dengan kasih minum, dengan menghormati tamu. Ya, jangan dengan perbuatan dosa, joget-joget, nyanyi-nyanyi, jangan. Nabi SAW bersabda, inna ahabbal a'mal ilallahi ba'dal faraid idkhalus sururi alal muslim. Sebaik-baik amal, yang paling dicintai, yang paling disenangi oleh Allah daripada amal manusia setelah melakukan yang wajib, membuat senang hati orang Islam. Nabi juga bersabda, min afdhalil amal idkhalis surur alal mu'min yaqdi anhu dainan yaqdi lahu hajatan yunaffis anhu kurbah. Hadis riwayat Baihaqi. Paling afdolnya amal, daripada bagian afdolnya amal, paling utamanya amal, yaitu membuat orang mukmin senang. Contohnya, bayar utangnya orang Islam. Oh, yang punya duit bayar ono 100 juta, gak apa-apa oleh ono. Kenapa? Ganjaran besar surga nih. Sekarang kamu gak merasa kebanyakan, tapi nanti di akhirat, kamu akan bisa tahu nilainya begitu besar. Ubren kalau kamu mampu, kejer kalau kamu mampu. Menyelesaikan hajatnya. Tuh, ada orang sakit perlu berobat, tuntaskan. Saya kasih 10%. Lah sangang 10% ya apa? Ada orang sedih, ada orang susah, buat dia seneng. Kenapa? Rumahnya bolong semuanya, rumahnya bocor semuanya. Betul kan? Cepat. Itu termasuk amalan yang paling afdol. Mulai biyen sedekahi ketan tok misalnya, mulai biyen sego bungkusan tok, buat yang nikmat. Kalau kamu mampu, ya jangan utang-utang. Kalau mampu, sing duwe-duwe iki lho, kaya apa kon iki. Karena itu jangan disalahkan kalau ada orang membuat makanan, wis ngumpulkan orang, diajak zikir bersama, kasih makanan. Hebat itu, nggak apa-apa, baik. Jak zikir tok luwe kabeh. Man lagi akhaul muslim bima yuhib liyasurrahu bidzalika sarrahu Allah yaumil qiyamah. Siapa orang menemui orang Islam dengan sesuatu yang ia senangi, membuat gimana orang temannya tadi itu dia senang, bukan dalam perbuatan haram loh ya, maka Allah akan membuat dia bahagia dan senang di hari kiamat. Allahu Akbar. Kami itu berusaha lah untuk membuat senang orang Islam. Ojo nggak susah, tukaran dok, tukaran dok. Ini apa ini? Kemarin di Jakarta, opo amalan begitu tuh, nggawa bom di Rangsel, dor. Ini amalan apa begini nih? Membuat resah umat Islam. Anda ini mau berbuat apa begini nih? Hati-hati, aliran itu ada di Pasuruan ono Pak. Maka no pemerintah ini jangan gampang-gampang, jangan mudah-mudah ngasih izin. Ada orang bangun masjid kasih izin,
Lihatan dulu, bener enggak alirannya ini. Ada orang buat pondok dikasih izin, lihatan dulu bener enggak. Kalau munculnya orang-orang begitu, membuat keresahan, ngebom dianggap itu adalah jihad. Bunuh orang Islam dianggap itu adalah jihad. Bunuh diri dianggap jihad. Ayo. Dianggap itu amal soleh. Nah kalau sudah begini ya apa? Ini semua juga karena kurang ketelitiannya pemerintah. Semua diizini. Karena itu konsultasi dengan ulama, Pak. Urusan-urusan begitu. Ojo karena kedekatan. Jangan kamu taruh itu karena teman. Jangan karena golongan. Tapi lihat, ini bener enggak alirannya? Ini bener enggak pemahamannya? Ya apa kalau sudah begini umat Islam? Saya mau tanya. Kalau ada orang menghalalkan zina, hukumnya apa? Murtad. Paham ya? Menghalalkan zina murtad. Kalau ada orang menghalalkan minum khamr, hukumnya apa? Murtad, saudara. Kalau ada orang menghalalkan membunuh orang Islam, hukumnya apa? Loh, hati-hati. Ini pemahaman bisa mengeluarkan kamu daripada Islam loh. Ini pemahaman bisa mengeluarkan kamu jadi orang kafir. Membunuh orang Islam halal. Dan diyakini itu adalah jihad. Dan itu mati syahid. Ya apa sih? Nggak bingung nggak kamu ini? Tidak berdasar ilmiah, saudara. Karena itu awas, hati-hati. Jaga daerah Anda masing-masing. Kampung Anda, desa Anda, kota Anda. Jaga. Saiki polisi ini diincer. Nah, hati-hati. Karena itu, jangan kamu tadi itu lengah dalam masalah ini. Aliran akidah itu adalah kalau tidak benar bahaya. Semua orang dianggap musuh, semua orang dianggap adalah kafir, semua orang dianggap musyrik. Mukmin adalah golongannya, mukmin adalah dirinya. Ta'assub akhirnya menjadi orang yang fanatik, dan itu bahaya. Doktrin jadinya tidak ilmiah. Coba kalau usahanya idkhalis surur, membuat orang Islam bahagia, membuat orang Islam tentram, membuat orang Islam senang, membuat orang Islam itu bersatu, rukun, damai. Nikmat kita ini, nikmat kita ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idz kuntum a'daan fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana." Dulu orang Arab saling perang, saling bunuh, saling gesekan, saling membenci. Datang Rasulullah, Allah berikan kenikmatan berkat Nabi, akhirnya mereka yang bermusuhan jadi bersatu, jadi bersaudara. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Kita yang asalnya dulu bersaudara, dengan adanya paham-paham yang baru ini akhirnya menjadi saling bermusuhan. Kok iso nikmat urip ngono iku? Kita ini dulu bersaudara, bisa duduk bersama, bisa berzikir bersama, bisa itu. Sekarang lain sudah. Kita menjadi orang yang bermusuhan. Lah, karena itu ayo kita prihatin. Kita bukan senang dengan masalah ini, tapi prihatin. Bersatu lagi wahai umat Islam. Jadi bersaudara lagi wahai umat Islam. Enggak benar aliran kamu tadi itu yang demikian. Jadilah orang yang rahmat terhadap kaum muslimin. Mudah-mudahan insyaallah kita selamat. Lingkungan kita selamat. Daerah kita selamat. Amin Allahumma amin. Amin Allahumma amin. Bagi yang meninggal dunia, mudah-mudahan Allah ampuni segala dosa dan kesalahannya. Bagi yang sakit, mudah-mudahan Allah sembuhkan daripada penyakitnya. Bagi yang hamil, mudah-mudahan insyaallah lancar dalam melahirkan dan selamat. Bagi yang punya hajat, Allah sampaikan hajatnya. Bagian ujian, Allah berikan ilmu yang manfaat. Hari Selasa, Hadrah Basaudan akan dihadiri oleh di Habib Alwi oleh Al-Habib Abu Bakar Adni Al-Masyhur, dan selepas maghrib, sholat maghrib ada di Masjid Segap akan memberikan tausiah beliau. Kemudian hari Ahad subuh
Ahad bukan Ahad ini, Ahad yang akan datang subuh akan juga menghadiri majelis pengajian ada di Pondok Sunniyah Salafiyah, di Pondok Keraton. Mudah-mudahan insyaallah kita bisa mendengarkan nasihat beliau, karena beliau ulama besar dan ulama yang intelektual ya, mufakkir Islami. Nah, lalu kita dengarkan bersama-sama. Mudah-mudahan insyaallah dapat barakah orang-orang yang soleh. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah.